Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Menurut Bunda, tujuan dari kehidupan itu apa? Menurutku ya, tujuan dari kehidupan atau ujung dari kehidupan itu adalah kematian. Wis, ora ono meneh. Karena setiap yang hidup itu pasti mati. Dan ujung dari kehidupan, akhir dari kehidupan, goal dari kehidupan adalah kematian. Wis iku ora ono liyane gitu. Dan ketika kita sudah paham bahwa ujung dari kehidupan itu adalah kematian, jadi harusnya kita itu fokus untuk mempersiapkan kematian itu sendiri. Itu kalau menurutku. Seperti yang aku ulas di video sebelumnya, manusia itu dilahirkan dengan membawa 3 hal. Dan ketika kita dilahirkan dari bayi ke balita, ke batita, habis itu ke anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula. Dan setiap proses itu, tanpa kita sadari kita itu belajar banyak hal. Dari kita dilahirkan sampai menjelang kita selesai. Itu kita harus belajar banyak hal dalam kehidupan. Dan karena kita sudah paham bahwa kita dilahirkan itu untuk 3 tujuan itu, menyelesaikan 3 tugas itu, ya kita harus fokus untuk menyelesaikan 3 tugas itu biar selesai dengan baik, ya. Menyelesaikan karma tanpa membangun karma baru, menjalankan tugas-tugas kehidupan tanpa membangun karma baru, menjalani semua grand design yang sudah disiapkan, ya, dengan sebaik-baiknya, menerima apapun itu dengan rasa sukacita, no complain, gitu ya. Walaupun di tengah-tengah itu kita masih bisa berupaya, ya. Di tengah-tengah itu kita masih punya kesempatan untuk memantaskan diri, ya. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu bisa terjadi. Kita bisa berupaya, kita bisa memantaskan diri, hasil itu sudah bukan ranah kita lagi. Jadi tugas kita adalah menyelesaikan itu semua. Kita masih punya ruang untuk bukan merubah, ya. Kita tidak bisa merubah. Kita berupaya, mengupayakan, memantaskan diri. Hasil itu bukan ranah kita. Ketika kita sudah memantaskan diri, ya hasil itu akan jadi keniscayaan. Sesuai dengan upaya kita, sesuai dengan proses pemantasan yang kita lakukan. Semua itu diselesaikan, dijalankan dengan sebaik-baiknya, tanpa membangun karma baru atau meminimalisir untuk membangun karma-karma baru. Ini kita ngomongnya karma yang kurang bagus, ya. Lek karma bagus ya wis nggak usah dibahas kan. Nah, ketika manusia menyadari itu bahwa ujung atau tujuan atau goals dari kehidupan itu adalah mati, ya, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu hanya ngurusi urusan dunia yang itu tidak ada kaitannya dengan proses kematian, ya, dengan pemantasan yang harus dilakukan, sehingga di kehidupan selanjutnya itu akan menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ibarat kita itu sedang sekolah, sebelum naik tingkat, sebelum naik kelas, itu kan biasanya ada ujian. Pada saat ujian, udah nih kita ujian nih di situ. Nanti setelah ujian dinilai nih,
harus memenuhi standar nilai minimal yang sudah ditentukan, batas nilai minimal yang sudah ditentukan. Ketika kita belum memenuhi syarat itu, yang harus dilakukan apa biasanya? Remedi. Pun itu terjadi dalam kehidupan, sama, juga terjadi seperti itu. Jadi ketika kita hidup itu anggap aja remedi, sedang remedi. Lah orang remedi ke orientasinya kan diberikan kesempatan lagi ya, diberikan kesempatan untuk yang kedua kali atau untuk yang kesekian kali untuk mengejar ketertinggalan tadi, ketertinggalan nilai, ketertinggalan standar kepantasan itu tadi. Pasti akan mengupayakan yang sebaik mungkin ya, supaya bisa naik kelas, supaya bisa memenuhi standar minimal yang sudah ditentukan, supaya bisa memenuhi standar kepantasan yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Itu sudah bukan ranah kita. Lakukan aja yang terbaik. Tugas kita itu melakukan hal yang terbaik. Kehidupan itu bisa dibikin ruwet, kehidupan itu bisa dibikin sederhana. Tergantung kita mau bikin itu ruwet atau mau bikin sederhana. Kalau aku sih tak sederhanakan aja. Nggak perlu mikir yang rumit-rumit, yang ruwet-ruwet, yang panjang-panjang. Udah sejangkauan tangan kita aja. Sesederhana itu aku memaknai kehidupanku. Jadi ketika kita paham, kita tahu bahwa ujung dari kehidupan itu adalah kematian, ya tugas kita itu mempersiapkan kematian itu sebaik-baiknya. Karena kita nggak ngerti loh kematian itu apa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab dengan detail kematian itu apa. Tapi kita sebagai manusia itu harus cari tahu tentang 3 hal. Untuk apa kita dihidupkan? Ya. Terus setelah proses kehidupan selesai itu kita mau kemana? Sebelum dihidupkan itu kita ada di mana? Dan 3 hal itu ya harus kita cari jawab, dan masing-masing jawaban, masing-masing proses untuk mendapatkan jawaban tersebut itu dengan cara yang berbeda-beda. 3 hal itu bisa ditempuh dengan jalan spiritual. Untuk mencari 3 jawaban itu bisa ditempuh dengan jalan spiritual. Dan untuk menuju ke sana, masing-masing orang itu diperjalankan dengan cara yang berbeda-beda. Dan menurut yang aku pahami, itu semua tergantung hidayah. Karena ada juga orang-orang di sekitarku yang sampai waktunya selesai, sampai mereka harus kembali atau sampai mereka harus berpindah dimensi, mereka masih belum tergerak untuk mencari jawab atas semua itu. Jadi uripe ku ya wis urip bae. Menghabiskan waktunya ya untuk apa yang dia butuhkan di sini. Gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menyaksikan channel ini ya, anggap aja udah dapat hidayah. Karena kalau belum dapat hidayah itu gak mungkin oprek-oprek channel sing bahas tentang begini-begini. Anggap aja kalian semua mendapat hidayah. Selagi kalian mempunyai kesempatan, masih punya kesempatan, cari tahu tentang 3 hal itu. Ujung dari kehidupan adalah kematian. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Oke, semoga bermanfaat informasinya. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru. Semoga teman-teman segera mendapatkan hidayah. Tapi kalau yang nonton ini udah pasti ya, aku pastikan hidayah itu sudah turun, tinggal proses aja yang diperjalankan berbeda-beda.
Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.